Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlelisa Sabila dari Pendidikan Komputer Angkatan 2022. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru SMK TI Pratama PGRI Samarinda. Sebelum itu mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu. Oke, saya Saiful Rahman, guru dari SMK TI Pratama PGRI Samarinda, bergerak atau mengajar di bidang pendidikan kewarganegaraan dan juga asisten lab plus pendukung fasilitas sekolah. Oke, langsung saja kita ke sesi pertanyaan ya. Jadi pertanyaan pertama nih Pak, media online apa saja sih yang Bapak gunakan? Oke, media sosial SMK TI Pratama yang digunakan adalah salah satunya Facebook, ada Instagram juga ada. Terus kami juga menggunakan media Google Form dan juga e-learning untuk pembelajaran. Oke, selanjutnya sebutkan dan jelaskan nih Pak e-learning sekolah di SMK TI Pratama ini. Oke, e-learning kami ini digunakan untuk mode pembelajaran, jadi anak-anak bisa akses pembelajaran di e-learning kami. Terus juga learning ini bukan hanya digunakan untuk pembelajaran tapi juga dipakai untuk ujian. Jadi menjadi salah satu bank soal guru-guru. Jadi guru-guru tidak perlu terlalu banyak repot pada saat ujian, tinggal upload soalnya saja yang ada, mengeluarkan bank soal dari learningnya, langsung bisa menguji. Dan juga e-learning kami ini salah satunya yang menggunakan Moodle ini bisa digunakan langsung untuk melakukan ujian online. Jadi di SMK TI Pratama pada saat ujian online kami menggunakan media pembelajaran laptop dan ujian online menggunakan laptop di sekolah. Jadi untuk khusus SMK TI Pratama itu mulai dari tahun 2011 per 2012 kami udah menggunakan sistem online untuk ujian. Jadi kami tidak menggunakan sistem tertulis lagi. Oke, selanjutnya penjelasan nih Pak sejarah bagaimana e-learning sekolah ini. Oke, jadi dulu di tahun 2011 di 2012 itu awal mula kami itu membentuk model atau e-learning edukasi. Jadi di tahun tersebut itu kebetulan kami memiliki staf yang mumpuni di bidangnya untuk membuat pembelajaran berbasis online yang pada saat itu sekolah-sekolah lain belum punya. Dan sebelumnya memang kami belajar dari yang sebelumnya. Kenapa sampai mau pakai yang online? Dikarenakan banyaknya berkas yang terbuang, banyaknya fotokopian dan portofolio yang menurut kami tidak penting lagi setelah 3 tahun. Maka itu akan menjadi bukan investasi, malah menjadi pengeluaran yang harusnya tidak dikeluarkan. Nah, jadi kami menghemat, bahasanya itu menghemat untuk bisa melakukan perubahan dan terobosan baru juga, untuk mengurangi juga prosesnya yang namanya pemotongan kayu yang banyak atau menggunakan kertas yang banyak. Jadi kami melakukan penghematan melalui smart edukasi yang ada yang namanya e-learning. Oke, selanjutnya penjelasan proses e-learning yang dijalankan saat ini bagaimana? Oke, mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2012 itu prosesnya itu berkesinambungan atau makin lama makin berkembang. Dikarenakan eranya juga makin berkembang dan apalagi sekarang udah sekolah-sekolah itu dituntut semua untuk memiliki yang dinamakan e-learning atau model pembelajaran setiap sekolah ya. Terus juga dari dulu sebenarnya karena kami itu bekerja sama dengan SMK 7, jadi perkembangannya itu tiap tahun ke tahun kami memperbarui mulai dari alat yang digunakan, setelah itu teknik dan model pembelajaran. Terus juga sekarang udah kurikulum merdeka ya. Jadi karena kurikulum merdeka kita bisa belajar di mana saja, kapan saja. Jadi kami juga memberikan free wifi untuk semua siswa SMK TI Pratama mulai dari tahun 2015 atau 2016 gitu. Jadi mereka dimanapun dan kapanpun mereka bisa mengakses internet.
khususnya kan gitu ya. Kalau sekarang ini tuh sulitnya anak-anak belajar dikarenakan kurangnya fasilitas pembelajaran dan satu lagi kurangnya akses internet. Nah, jadi sekarang ini mulai dari tahun 2011-2012 itu sampai di tahun 2022-2023 ini sudah lumayan maju, lumayan berkembang sampai sekarang pembelajaran kami masih menggunakan learning yang sama, hanya software yang selalu kami perbaharui. Oke, baik. Selanjutnya penjelasan bagaimana cara sekolah dalam mengajar di media e-learning. Oke, jadi kalau sekolah mengajar, jadi setiap guru itu mempunyai satu akun atau saya bisa bilang satu akun yang bisa dipakai untuk mengakses e-learning yang ada di sekolah, dan itu bisa digunakan dari jarak jauh ataupun di sekolah. Kadang kalau memang posisinya gurunya ada di luar, mereka tetap bisa mengakses dari luar, tetap bisa mengupload soal dari luar. Jadi pada saat proses ujian tidak serta-merta sulit untuk gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anaknya dulu waktu pandemi, kan kita sekitar 3 tahun pandemi, sekitar 3 tahun pandemi itu kan sangat sulit sekali pembelajaran dikarenakan tidak bertemu atau tidak tatap muka. Nah, jadi model pembelajaran edukasi kami ini sangat membantu untuk pembelajarannya, salah satunya dengan adanya ujian yang kami lakukan di rumah. Nah, jadi kami menggunakan akses ujian dari rumah yang dimana memudahkan anak-anak untuk bisa langsung ujian tanpa harus datang ke sekolah. Itu salah satunya. Yang kemudian sampai sekarang guru-guru juga masih memiliki catatan atau bank soal. Jadi tidak perlu lagi apabila seperti ini, guru tersebut sudah memiliki bank soal yang banyak di e-learning pertama, maka mereka tidak perlu sulit-sulit lagi untuk menambah atau memberikan soal baru tambahan untuk anak-anak, dikarenakan mereka hanya tinggal mengeluarkan saja dari banknya dan langsung memasukkan untuk ujian anak-anak. Itu sih. Oke nih Pak, pertanyaan terakhir nih. Oke. Bagaimana cara sekolah bertahan dan meningkatkan kualitas belajar, mengajar di tengah pandemi? Kalau ditanya bertahan, menurut saya lebih ke berusaha untuk bertahan. Nah, karena apa? Karena sulitnya di masa pandemi adalah yang pertama, karena SMKTI Pratama PGRI Samarinda adalah sekolah swasta. Sekolah swasta itu biasanya ada pembayaran SPP di setiap bulannya, dan orang tua itu sangat agak kesulitan di tengah pandemi. Nah, selama 3 tahun itu karena fokusnya ke bahan pangan. Nah, jadi anak-anaknya untuk masalah bertahan, untuk masuk ke SMKTI Pratama itu anak-anaknya agak berpikir 2 kali dikarenakan sulitnya di masa pandemi, dan juga berpikirnya orang tua untuk masalah pangan. Itu yang dari sisi ketahanan kita untuk siswa. Tapi kalau dari segi pembelajaran kami tidak terlalu kesulitan, dikarenakan yang pertama kita mempunyai e-learning, yang kedua kita juga punya jaringan yang memang dari dahulu dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi sebenarnya proses pembelajaran kami itu tidak berhenti, hanya saja berbeda dan tempatnya yang lebih cakupannya luas. Karena kan mungkin anak-anaknya ada yang pulang ke kampung, terus juga ada yang lagi bepergian tapi mau nggak mau harus ujian. Kami menyediakan ibaratnya itu tempat atau bahan mereka untuk mengikuti ujian, asal mereka memiliki alat komunikasi yang mumpuni untuk bisa mengakses hal tersebut dari mana saja. Oke, sekian wawancara saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.